Nah, hari ini ada challenge. Jadi hari ini kita ada challenge Autonel 88, RC Vios Limo, dan RWS Auto. Ini mau pada tanding mobil mana yang paling keren, ya kan? Simple dan juga budgetnya tidak terlalu tinggi, tetapi mobilnya dilihat nggak ngebosenin dan juga ya nggak norak-norak banget lah ya. Mari kita samperin sekarang ya, RC Vios Limo dan RWS Auto. Mobil mana yang paling keren? Apakah mobil Autonel 88, apakah RC Vios Limo, dan RWS Auto? Tentukan pilihan kalian semua ya. Stay tune terus di channel Autonel 88 dan RC Vios Limo. Yuk. Nah, ini dia. Wah, gaya. Halo, weh, mana aja, bro? Weh, mantap. Ini punya RC Vios Limo, RWS Auto. Oke, yuk. Nah, teman-teman, saksikan terus. Jangan di skip terlebih dahulu karena kita akan membahas ketiga mobil ini. Mobil mana saja yang paling simple dan tidak mencapai harga di atas 30 juta up lah ya. Terus kita tanya-tanya dulu nih sama RC Vios Limo. Oke, nah sekarang coba kita roasting terlebih dahulu yang paling top, yang paling tenar nih punya RC Vios Limo. Nah, coba kita tanya-tanya. Ini sebenarnya konsepnya model seperti apa sih? Ini sepertinya yang Yaris Hacker sudah agak mulai tertinggal, bisa dijelaskan? Wih, ini kalau garapan di RC Vios Limo tuh mobilnya tuh sebenarnya konsepnya yang nggak norak ya, tapi lebih ke sportnya tuh dapat yang namanya mobil anak muda ya nggak. Makanya di sini kan tampak depannya tuh teman-teman bisa lihat keren banget kan. Yaris Hackers, wih, emang banyak banget. Agak gimana ya? Makasih. Menurut gua sih untuk Yaris Hacker ini sudah terlalu biasa ya. Hampir semua orang bikinnya kan model seperti ini ya. Ya benar, dengan budget yang sama masih dapat yang seperti ini. Seperti ini. Mungkin dari RC atau tidak ada rekomendasi body kit yang lain atau permintaan dari konsumen? Nah, sebenarnya ya di RC Vios Limo itu punya karakter, bro. Gimana? Karakternya tuh yang nggak ngikut-ngikutin ala-ala yang lain lah, nggak disebutin nama lah. Jadi kita tuh bikin konsep tuh yang benar-benar karakter RC Vios Limo kayak gimana ya, kayak gini lah. Di sini tuh ada sedikit action garis kayak mobil-model Bumblebee ya nggak. Terus ditambah nih di tengahnya ini ada sun visor. Ini keren banget menurut saya nih karena posisinya nih udah ada garis kayak gini. Jadi kalau ditambahin kayak gini tuh kesan taksi itu depannya tuh lebih sangar kayak gitu. Enggak, menurut gua ini sudah sedikit ketinggalan nih dong. Lihat. Garapan Autonel 88 ya kan? Jadi mobilnya itu lebih modern dan budgetnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi dia itu sudah terkonsep ya dengan ala-ala facelift zaman sekarang lah. Benar nggak teman-teman? Coba lihat. Kita sudah pakai facelift Thailand, tapi ini kita pakainya dengan bahan fiber, tetapi sudah oke punya, mantap punya. Malahan dengan pelek kita pasang sudah ring 17. Ini punya RC Vios 16. Nggak gitu. Coba teman-teman yang mau kasih di komen ya. Nih. Penampakan sih oke ya nggak? Ini sih sebenarnya memaksakan menurut saya. Ini sebenarnya memaksakan banget karena mobil yang nggak bentuknya nggak seharusnya dipaksain gitu. Jadinya ya menurut penampilan sih oke, bagus sih, nggak dibilang kayak gimana, bagus. Namanya pembelaan diri. Ya. Tapi sebentar. Tapi menurut gua setuju sama Autonel 88 karena facelift Thailand lokal ini budget minim, cuman mobilnya bisa masa kini banget loh. Modern banget ya nggak? Tapi saran dari gua pribadi sih, menurut gua untuk bagian di hitamnya sini lebih bagus di glossy deh. Benar. Karena ini masih terlihat agak doff, kurang glossy. Kalau di glossy mungkin akan lebih kelihatan mewah. Benar. Nah, untuk menurut RC Vios Limo gimana? Kagak, lu semua tuh lu pada ngikutin orang. Semua pada ngikutin, tuh pada ngikutin orang. Jadi nggak punya pendirian menurut gua. Ya nggak? Lu lihat, gila. Ini cupnya aja kosong melompong, lihat tuh punya RC Vios Limo. Sangar nggak? Enggak, justru itu masih lebih terkesan lebih norak. Tapi sebentar. Makasih untuk mobil buatan gua deh. Mobil buatan RWS Auto ya. Nah, mobil ini juga sama menggunakan facelift lokal ya. Facelift lokal, tapi di sini kita kasih glossy sedikit dan untuk di bagian atapnya kita cutting stiker dengan warna hitam nih. Jadi mobil ini tampil beda nih. Ada kombinasi warna mocha, hitam, dan di atapnya pun hitam, modern banget loh mobil ini. Ada yang mau di menurut RC Vios Limo. Ini RWS Auto pantesan ya. Dia bilang
tadi nggak glossy atau glossy. Sebenarnya glossy nggak glossy itu nggak bikin mobil ini kurang sebenarnya. Tapi terlihat lebih mewah paling nggak loh. Mewah kagak. Sekarang coba aja lihat fiber. Tapi kualitas fibernya baik loh ini. Oh, baik loh ini. Oke. Nah, sebenarnya ada yang kurang. Ada yang kurang dari mobil. Lu pernah perhatiin nggak kurangnya di mana? Di mana? Mungkin Sarani. Ya ini nggak ada mikanya, gua mah masih ada. Mikanya ini nggak ada. Ya, kekurangannya di sini. Ya, Saya akuin kekurangannya untuk di bagian cover plate ya. Cover plate mungkin dari saran RC Vios Limo akan dipasangkan cover plate-nya nanti ya. Nah, menurut Autonet 88 gimana? Mobil buatan RWS Auto? Kalau menurut Autonet 88 sih ini nggak beda jauh dengan garapan Autonet 88 juga. Di sini ada perbedaan loh. Di sini nih, bedanya kita di sini. Lebih menarik mobil ini tentunya. Iya sih, di bagian atapnya ya. Di bagian atapnya udah di cutting stiker. Nah, cutting stick. Hanya kalau di konsep Autonet itu lebih simple-simple aja karena kita membuat mobil terlihat garang, keren dan masa kini tetapi tidak memakan budget yang terlalu besar. Jadi si konsumennya itu tetap percayalah dengan garapan-garapan Autonet 88. Jadi nggak boros untuk dananya, pas, mantep, keren dan elegan seperti gitu. Coba kita lihat di bagian samping. Coba di bagian samping. Nah, untuk bagian sampingnya ini kombinasi. Samping oke sih, kalau pelek oke lah. Kalau ini 17. Pelek ring 17. Karena dia pakai Oh iya. Space-nya masih lumayan. Space-nya loh. masih lumayan. Oke, kalau body kit ya masih masuk lah ya. Warna-warna mocha, cuman tetap kagak cocok kalau di atasnya wrapping atas tapi depannya itu kosong. Tapi kalau menurut depannya di sampai ke belakang itu pasti keren banget. Setuju sih. Emang ada rencana mau saya rekomendasikan ke pembelinya Mana? untuk penambahan di airflow depan seperti punya RC Vios Limo. Nah, berarti lunya tuh kurang imajinasinya kurang liar. Karena imajinasi terbentuk setelah nonton punya RC Vios Limo Oh, nih, lihat iya, punya iya. RC Vios Limo nih. Jadi kalau misalkan atasnya hitam nih, ini atasnya hitam, depannya nggak hitam. Jadi kurang aja maksudnya. Iya sih. Nggak niat bikinnya. Bukannya Harusnya nggak niat, bukannya. harusnya ini ditemin Karena kemarin karbon kan keren. Di karbon seperti gimana nih? Oh karbon hitam karbon kan jadi Hitam tuh. sangar. Menurut RC Vios Jadi Limo nggak, bagusnya gimana? jadi kan di bawahnya ada winglet, oke cakep. Walaupun ininya gua nggak terlalu suka, apalagi nih lampunya nih warna-warni kayak pasar malam. Nah, yang sama RC Vios Limo. beda konsepnya my bro, Oh iya, ya nggak, Vios konsepnya Limo elegan, lebih model-model elegan. BMW ya kan. Tapi kalau di sininya nggak hitam tuh nggak kurang sangar, jadi kayak masih kelihatan banci aja menurut gua. Nih Autonet gimana? Autonet. Sekarang coba kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakang. Bagian belakang lumayan oke sih, ini garapan dari Nah, RWS Auto karena dia menampilkan dua knalpot double muffler ya. Dan ini aktif semua ya untuk knalpotnya. Untuk aktif di semua. bagian belakangnya hanya ada koreksi sedikit dari Autonet 88. Sayang banget di sini tuh harusnya dia pakai, kalau nggak karbon dia grillnya warna chrome ya. Jadi dia lebih terkesan lebih Tapi tidak prestis sedikit di sini gitu. kita sengaja bikin seperti ini hitam. Karena di sini pun kita kombinasikan dengan warna hitam Ya. supaya senada dengan bagian bawah bagasi dan atapnya. Dan juga digahar gitu loh. meminimasi dan Menekan budget. menekan budget. Menekan budget. Ya. Boleh. Boleh juga sih garapan RWS Auto. Cuman kayak gini Yang nih. mau dikoreksi mana nih? Garapan RS Auto ya, depan udah keren, facelift, wah semua udah keren sih, oke. Cuman kekurangan tadi masalah wrapping atas aja tuh, depannya enggak. Cuman ini udah sekeren gini lu nggak perhatiin lampu belakangnya, duh sayang banget. Gila sih menurut gua. Lampu belakang ini emang sengaja dikasih standar. supaya Lampunya budgetnya masih- minim nih, masih- budgetnya minim nih. Masih merah, kayak orang sakit mata. Ya, Tapi di sinilah terletak klasiknya. beda bro, gua 2 lawan 1. Nih lihat nih ya. Sini. Sebentar, tidak meninggalkan kesan ekstraksinya. Bro, lihat garapan RC Vios Limo dari depan, belakang itu interior semuanya diperhatikan secara detail. Stop lampnya udah kita custom, kita juga kasih smoke biar sangar banget. Tuh, rapi lu lihat dong. Iya nggak? Bisa. Iya kan? Oke. Iya. Memang kita akuin memang punya RC Vios Limo di bagian belakangnya top. Tapi menurut saya untuk di bagian depannya agak sedikit kurang gitu loh. Enggak. Jadi stiker Bumblebee-nya itu kurang sampai ke belakangnya. Kan dibilang, Dia cuma di bagian salah. depannya doang. Kita kan harus punya karakter, masa ngikutin Bumblebee, sekalian aja warnanya kuningin, beli aja langsung mobilnya. Enggak, tapi bener. Harus punya ada Nggak serasi karakter, dong. beda. Di bagian belakangnya masih terlihat polos abu-abunya. Kalau dikombinasikan hitam, garis hitamnya sampai ke belakang mungkin akan lebih oke.
Dan di sini sensor parkirnya cuma 2. Bagus. Saran gua sih lebih baik dipasang 4. Enggak dikasih 4 lebih sensitif. Nih, teman bisa lihat ya, mobil gua RC205 RWS tuh jauh banget ya. Jauh banget. Nih yang paling simpel. Autonet ya. Autonet. Coba lihat simpel. Autonet dia mau masuk jalur mana aja bisa karena dia Orang enggak salah. enggak Tapi enggak ini. Enggak Ini spoiler kenapa terlalu gawang. tipis? Enggak salah. Spoiler gawang. Kalau misalkan lagi jalan kecepatan tinggi ada lobang, goyang-goyang ini mah simpel. Enak, Enggak, dilihat ini enak. justru- Coba lihat justru- enak. justru tidak Tuh. terlihat untuk modifikasi bagian bagasinya. Anak muda oke, bapak-bapak oke, ibu-ibu oke, undangan oke, Salah. ke kantor oke. Mana bisa kalau ngebut goyang-goyang, emang kita masangnya Bisa, pakai ini pakai ini. masa pakai lem alket? Gawang yang kita Nih ya, aman loh. lihat nih. Sini. Enggak, lihat mobil yang udah memang imajinasinya itu kreatif banget. Lihat, Enggak, punya RWS pakai spoiler, punya RC5 pakai spoiler. enggak, ini lebih Enggak. bahaya. Gila, Lebih dibilang bahaya kalau parkir sembarangan, Cakep banget. dinaikin anak-anak kecil. Di sini Aman. tarik-tarik bisa apa copot. Tapi kalau punya Autonet 88 lebih safety. Lebih aman. Terlihat biasa ya? Udah ini biasa. Biasa. juaranya ini udah. Menurut gua sih biasa sih. Ini oke lah. Nih ya, oke lah. Dia kagak mau ngalah ya enggak. Egois dia. Ini oke lah, Chrome, cuman Chrome. Iya, oke. kasih karbon ya kan, kasih karbon Cuman simple. pelit banget sih. Sensor parkir kagak ada ini. Iya. Ini loh, pasangin kalau namanya mobil yang ya teknologinya keren itu, ya tambahin lah 2, pelit amat. Dia kalau mobil anak muda beda dengan mobil bapak-bapak. Anak muda itu nggak usah pakai sensor parking karena memang penglihatan itu masih terang. Ya, oke, sekarang kita lihat ke bagian kita ke interior ya. Gua mau lihat dulu di Autonet 88. Oke, lihat boleh. Kita aduk nih, mana yang paling oke sih. Tuh, warna joknya juga kita udah dengan konsep punya mobil Porsche. Tuh, banyak jahitan-jahitan keren di bagian tengah-tengah, kombinasinya warna hitam sama warna abu-abu. Keren, ini mah keren udah. Tapi menurut Lo gua harus sih, ngakuin ininya keren. Enggak, menurut gua untuk hitamnya ya dengan coklat kombinasinya seperti mobil standar biasa saja ya RC ya. Kayak nggak ada belum berubah ya. Kayak Enggak, nggak ini dirubah gitu. paling keren ini udah. Paling keren karena setirnya juga ada karbon. Motifnya juga kurang. Motifnya kurang, untuk warnanya Motif kurang terang menurut Kurang, gua tapi sih ya. kalau untuk dashboard oke lah, cuman ini modifnya setengah-setengah menurut gua. Masih sekarang gini. Mobil udah hitam dashboardnya tapi lu cat coklat, kayak lu kurang ini deh. Kayak orang buta warna kita ngeliatnya. Iya nggak sih? Iya benar. Orang kalau udah hitam aja, kenapa mesti Enggak, karena coklat? ini kan kita konsepnya kita sesuaikan dengan warna bodi mobil dan yang punyanya juga ini kan masih ya kelas anak muda banget lah. Ya kalau anak Jadi muda kalau seharusnya misalkan kan banyak kayak yang warna-warni itu lebih ke om-om, umur ya 50 up lah. Kalau ini kan masih anak-anak muda, jadi terkesan lebih adem dan dingin aja di bagian dalam. Jadi nggak banyak pernak-pernik warna-warni gitu loh. Oke. Pokoknya ini keren, ini yang menang. Juara satu ini udah. Enggak dong, karena Itu soto kalah dong. semua kalah. Nih ya, coba lihat kita punya lihat. gua. Ini punya gue nih, Bro. Nah, kalau ini udah pasti itu kalah karena mana nyambung warna golden bee sama warna abu-abu. Nyambung lah. Enggak, sebentar, Ars. Nyambung Harusnya dong. bagusnya warna ini sama warna hitam lebih keren. Untuk dashboardnya dicat apa enggak sih? Dicat dong. Dicat warna apa ini? Abu-abu. Abu-abu. Kicep mata lu. Enggak sebentar. Abu-abu hitam dengan abu-abu untuk interiornya. Menurut gua sih kurang banget ya. Kurang banget. Abu-abu kelihatan pucet banget. Lo enggak dong, Masa dibilang sama kayak ya kagak. warna Iya body. pucet banget kayak orang kena DBD nih. Sekarang kenapa gue bikin warna abu-abu? Lu lihat dashboardnya tuh, ya, udah dibungkus rapi. Buat panelnya juga nggak norak kayak yang punya Autonet 88. Ini benar-benar kayu. Kalau Autonet 88 kayu yang udah digeragotin rayap. Bolong-bolong. Ini Boleh, khusus, iya. boleh. Setirnya juga perhatiin nih. Boleh. Setir, tombol setir biar entertainmentnya itu di dalam Oke. tuh adem gitu kan. Boleh. Lampu kolong semua sampai dengan pelipet-pelipetnya gini udah start-up Boleh, engine-nya nggak udah. Tapi kalau menurut gua ini terlalu rame. Kalau punya Autonet simple, keren, gagah, gahar. Gak ada lawan. Nomor satu udah. Mau lihat hasil modifikasi pemenangnya, lihat interior Autonet, RWS oke. Auto. Autonet oke. Lihat. Soto. Nah, ini garapan RWS Auto nih. Ini yang bakal jadi pemenang nomor satunya nih. Coba gue duduk di sini deh. Gimana sih bentuknya Ya. kayak gimana? Ini kombinasi coklatnya lebih dapat banget. Nah, ini nih lu lihat. Autonet sama RWS sama, otaknya sama. Enggak, beda. Beda gimana? Beda. Di sini Kalau kata gua ini apa? jahitannya ini agak sedikit jadul ya karena dia masih model motifnya lurus-lurus.
Harusnya yang model-model sekarang gitu loh, yang Justru agak ini jahitan seperti ini memberikan kenyamanan saat duduk maupun bersandar loh ini loh. Di sini tambahan busanya itu lumayan tebal loh. Norak kebanyakan. nggak norak ya. Ini norak. Jahitannya norak. Jadi buat penonton-penonton langsung quote aja ya, langsung quote aja deh mau mobilnya seperti apa deh. Norak pokoknya dashboardnya lihat sama otaknya sama Autonet 88. Dibikin coklat. Loh, tapi coklatnya lebih dapat ke jok dong daripada Autonet 88 coklatnya hanya Nih ya, sebagian sedikit. kalau misalkan ini beach itu nambah elegan, nambah Enggak, adem. itu membosankan. Ini coklat. Udah ini kotor, memang dia udah agak kotor. sedikit lebih sedikit enak karena agak lebih romantis karena Nah. warna coklat, bro. Dan tidak mudah Dalamannya. kotor tentunya dong. Nih konsol box nggak ada. Konsol box. Katanya mobil sport. Loh, justru untuk konsol box itu mengganggu tarikan remnya loh. Nah, ini Tangannya salah, loh. salah. Ini akan lebih mempermudah untuk menarik Nggak tangan salah. loh. Di mana-mana mobil ya, mobil tahun 80 70-an aja udah ada konsol boxnya. Ini mobil katanya tahun Mobil sport 2000 buat apa? berapa? 14. Untuk apa konsol box? Iya buat Karena- naruh barang-barang, buat santai. Oke lah, ini kalau ini dia ngikutin Nah. gue kalau ini. Nah, cuman wood panelnya sama Autonet 88. Kayak digigit-gigitin rayap. Udah gitu lucu. Enggak. Tapi itu keren, tapi keren. Ini paling keren, paling masa keren. kini, Paling karena keren. Katanya startup engine tapi masih pakai kunci. Kuncinya sudah proses pemataan, Nah, dong, udah. penutupan kunci batangnya. Nah, tapi oke sih dalamannya kurang lebih oke. Cuman lu perpaduan jok sama warna itu menurut gua nggak pas, nggak matching. Tapi justru lebih banyak coklatnya yang di sini daripada di Autonet 88 hanya bagian sedikit coklatnya terus memaksakan untuk di dashboard dan door trimnya punya dicat Autonet juga. simple, enak dilihat, enak dipandang. Pokoknya nggak ada lawan, punya Autonet juara satu, yang Nah, lain punya RWS Auto deh. Kalah, Punya RWS kalah Auto sama juara, kalah. juara satu deh. Udah RC Vios 5 juara 3 aja deh. Oke, Juara kita tiga ke deh. bagian depan. Oke. Nah, jadi sebenarnya sih dibilang pemenang 1 2 3 nggak ada ya. Jadi sebenarnya mobilnya sama-sama keren lah, sama-sama bagus, cakep. Untuk masalah eksterior, interior semuanya oke punya lah. Cuman kan kita ini punya konsep masing-masing, punya selera masing-masing. Terus juga kita dimana dapat challenge sama konsumen, dia punya budget sekian, kita bikinnya seperti apa, kita harus maksimalin banget supaya konsumennya itu puas, ya nggak sih? Nah, untuk konsep-konsep kayak gini kan budgetnya nih sama rata nih, cuman memang pemakaian bahannya beda-beda, ada yang facelift, ada yang Yaris Hackers, ya kan? Yang penting budget yang ditentukan konsumen konsep apa, kita perpaduan dulu nih kayak gimana biar budgetnya masuk, kayak gitu nggak sih? bener banget. Bener ya? Jadi pada intinya jadi ketiga mobil ini memang keren-keren semua. Jadi untuk part-part yang dipasang itu memang sudah sesuai request dari customernya sendiri. Jadi kita hanya meminimalisir. Derajat. Ya. Jadi istilahnya kita minimkan budget semaksimal mungkin agar part yang kita pasang itu cocok di mobil dan budgetnya juga nggak terlalu boros lah. Kan biasanya ada yang bikin simple tetapi budgetnya banget, artinya dia bengkak. Nah, jadi Coba kalau RWS coba gimana kalau RWS? Kalau menurut gua sih semua mobil bagus, semua mobil kita tuh bagus semua. Dan ini semua tuh sudah terkonsep oleh kita dan konsumennya, kolaborasi konsepnya. Dan mobil dari kita, dari Autonet 88 maupun RC Vios Limo dan RWS Auto, semuanya dijamin paling murah untuk modifikasinya. Kita bisa bandingin dengan yang lainnya deh, kita paling murah pastinya. Jadi mau pembelian di Autonet 88, RC Vios Limo maupun di RWS Auto, dijamin nggak akan kecewa masalah modifikasinya dan harganya. Ya tetap saksikan review ini ya, detailnya seperti apa. Ini kita seru-seruan di mana ya konsep Autonet, konsepnya RWS, konsepnya RC Vios Limo itu kita lagi dibilang roasting cuma yang baik-baik. Semuanya halnya yang kita bicarakan baik. Jadi kalau ada salah-salah kata ataupun omongan ya mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Karena kami semua ini lagi belajar menjadi yang lebih baik ya. Gitu. Untuk harga juga akan ada udah ada kenaikan ya. Berapa sih? kenaikan. Jadi untuk harga sekarang yang 2014 itu harganya 87 berapa lah? 7.500, diskonnya rupiah. Jadi netnya itu di 7.500. Untuk 2015 ya. Iya. Untuk 2015 itu harganya
Ya, 82,5 itu sudah potong diskon ya, udah potong diskon di 10 juta rupiah. Jadi kalau harga aslinya itu di berapa? 92.500 ya. 92.500 potong diskonnya itu 10 juta, jadi netnya 82.500 itu sudah net ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari mobil, buruan deh. Langsung aja sekarang, karena nanti mungkin bulan depan mungkin kita akan ada kenaikan. Memang untuk mobil Vios ini sekarang pemesanannya lagi tinggi dan unitnya juga lagi mulai agak terbatas ya. Jangan pun dari taksi Bluebird sendiri, dari taksi-taksi yang lain juga sekarang sudah agak mulai menipis ya. Oke teman-teman semuanya, kita RWS ada omongan lagi? Nah, dari RWS Auto ya, untuk pemesanan unit standarnya mau pesan di kami atau di tempat lain, kita sarankan untuk langsung pembayarannya ke virtual akun. Nah, ini informasi penting, pembayarannya untuk di Bluebird langsung ke virtual akun perusahaan Bluebird. Kita tidak sarankan untuk pembeliannya itu melalui rekening pribadi. Karena lebih aman, lebih nyaman transaksinya langsung ke perusahaan Bluebird. Karena kita langsung ke dengan Bluebird-nya. Ya gitu, sekian, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap ya. Jadi video ini akan kita upload di Autonet, di RC Vios Limo, dan di RWS. Tapi mereka semua nanti akan nge-review ulang mobil yang mereka buat, begitupun saya ya. Jadi jangan lupa subscribe RWS Auto, Autonet 88 dan RC Vios Limo, dan komen sebanyak-banyaknya, share sebaik-banyaknya. Nanti akan kita bikin review di pinggir pantai lah ya, biar nggak jenuh gitu kan. Ya teman-teman, jadi nyaksiinnya juga pemandangannya apa, mungkin di belakangnya ada apa gitu nggak sih? Kita kan berbeda ya. Suasana yang berbeda ya. Oke, jadi bentar ada iklan. Nah, oke, jadi terima kasih, mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang saat ini sedang punya hajat dikabul hajatnya, dilancarkan segala urusannya dan rizkinya. Barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.